Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba bi sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika lisyakirin al-syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Khadaratul muhtaramin para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Abah Ustaz Sarbini, akhina Ustaz Supriyadi, Abah Hasim, sahibul hajat yang insyaallah malam hari ini berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Melalui pertemuan kita malam hari ini, kita awali dengan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat, masih dalam lindungan Allah. Sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah Allah takdirkan, Allah kumpulkan malam hari ini kita kumpul di majlis yang mulia ini, di kediaman sahibul hajat Bapak Suwandi, di mana insyaallah besok pagi beliau akan melaksanakan salah satu sunnatullah, adalah mengakad nikahkan putrinya. Insyaallah dengan iringan doa kita bersama malam hari ini, pelaksanaan akad nikah besok pagi betul-betul diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan nikmat itu pula lah Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melaksanakan aktivitas hidup sebagaimana mestinya. Karena dengan nikmat itulah apapun yang kita lakukan, kalau nikmat ada di dalam tubuh kita, semuanya akan enak, semuanya akan mendatangkan keberkahan, semuanya akan menjadi sesuatu yang indah apabila diri kita masih dalam keadaan sehat. Sebab sehat ini begitu mahal. Kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, betapa banyak saudara-saudara kita yang tergeletak di bangsal-bangsal rumah sakit. Mereka meringis, mereka mengharapkan kesembuhan. Sementara kita yang diberikan sehat oleh Allah, terkadang kita lupa bahwa ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk melalui pengajian malam hari ini
kita syukuri nikmat ini dengan sebaik-baiknya syukur. Dengan sebaik-baiknya kita melaksanakan perintah Allah. Tentu dengan kadar keimanan kita masing-masing. Sebab dengan kita bersyukur kepada Allah, fadhkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun, kata Allah. Apabila kalian bersyukur kepada aku, maka nikmat itu akan selalu ditambah dan ditambah oleh Allah. Tapi apabila kalian ingkar akan nikmatku, maka tinggal menunggu azab dari Allah. Sementara ayat yang dibaca tadi, waskuruli wala takfurun, apabila kita selalu bersyukur kepada Allah, nikmat dan nikmat itu akan selalu bertambah dan bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting hadirin rahimakumullah, kita bisa menikmati kopi, kita bisa makan kue, kita bisa ini dan itu semua, ini lantaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa, terkadang kita tidak ingat bahwa ini adalah merupakan ketentuan Allah. Satu saja diangkat keberkahan hidup kita, diangkat keberkahan dalam diri kita, maka nikmat itu tidak akan bisa kita rasakan walaupun hanya sesaat, Pak. Siji memang orang nyari huntu, diangkat ke Allah eta berkah. Sok moal bisa orang ngadahar ketan, moal bisa ngopi, moal bisa lanana, karak nyari huntu. Can nyari nu lain-lain eta. Malah kadang-kadang nu nyari huntu mapan mau mana aya motor racing bae. Wah, ini baledog. Ada jalan nyari huntu, Pak. Belum yang sakit-sakit yang lainnya, baru satu Allah cabut keberkahan manusia, kita sudah uring-uringan, Pak. Termasuk Bapak, Ibu dan Saudara, malam hari ini kita datang ke sini. Saya berangkat dari rumah jam 5:30, Pak. Keluar dari rumah betul-betul sudah disambut dengan hujan. Sampai ke sini, sampai ke Tarahan, bahkan sampai ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini rahmat buat kita. Tapi cilaka jeung dulu-dulu orang di Jakarta mah banjir, Pak. Teureun-eureun teh banjir di Jakarta, tuh manteng Jakarta bela, jadi mau ulah. Hadirin rahimakumullah. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada Habibina wa Maulana Muhammadin. Insya Allah syafaatnya akan menyertai kita ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pernikahan adalah sesuatu sunnatullah. Pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama, karena dengan pernikahan itulah akan mendatangkan suatu rahmat. Dengan pernikahan itu pula lah ibadah akan bertambah. Bahkan di dalam dalil-dalil ulama yang lain, Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita beribadah belum nikah maka pahalanya baru setengah. Tapi kalau kita sudah nikah, pahalanya double. Maka yang belum nikah, nikah. Yang belum nikah, nungges ayah dusun. Emang laki modelnya gitu, Pak. Kita cukup ku hiji kita beak-beak pan goreng masih ayah kan. Maka dengan nikah inilah luar biasa, di mana Bapak Suwandi besok pagi akan melaksanakan salah satu sunnatullah dengan mengakad nikahkan putrinya dengan seorang laki-laki pilihannya, insya Allah. Besok pagi Kawandi, dengan doa kami bersama, pernikahannya akan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hujan gak dipindahkan ke laut. Insya Allah. Ulah malang-malangkan uyah ulah. Ya. Di tempat saya masih ayah tabah lamun nek hajatan eta nanam cabe di hareup imah. Jeung bawang. Jadi ayah. Hah? Ayah, jadi ayah. Ayah wa. Mana jalan mana?
Lamun dipikir mah bapak dan saudara dalam menek hajatan nanem cabe jeung bawang, hubungannya cabe jeung hujan naon? Jawa nu lebih parah deh uya dibalang-balangkeun kalur imah. Nu lebih parah deh mah kolor salake dibalangkeun kalur genteng. Aya di dia aya buaya. Ngaku be ngaku. Hadirin rahimakumullah. Ya, termasuk malam hari ini kita adalah berdoa insya Allah kawan di ngalaksanakan salah satu sunatullah lancar kawan di insya Allah dengan syarat ya syarat nama sebab segala sesuatu ibadah tanpa melalui syarat rukun dan sebagainya moal sah. Salat kudu aya syarat jeung rukunna. Wudu juga seperti itu, sama dengan hajat ini. Kalau mau lancar, mau bebas, mau betul-betul terlaksana sampai pada hari dan sampai akhirnya kudu aya syaratna. Naon syaratna? Duit. Eta doang. Duit mah bener bae. Jalan untuk duit moal hajat ya. Dikira meureun ieu gampang make tarub ge make naon jaman tarub ieu. Ja make duit. Ieu sound system goreng-gorengnya make naon ieu. Ampura. Ya. Hari biasa masa saya make boga si Asep Pak, Campang 3, Bandar Dalam. Itu memang rada lumayan luar biasa. Tapi insya Allah ini ge berkah lah ya. Berkah. Geus kanyahoan barang mah duitna leutiknya tuangsannya. Kalah kadar tuh ngaku tuh can bayar malahan mah pantesan ngahiung aing bener Pak sebab ngaji qiraat eta lamun hayang enak tergantung sound system ceramah lamun ngaji tergantung sound system ajan eta di masjid lamun sapekerna goreng capek nu ngadenge geruan bener bae mangga syaratna kudu bener lamun syaratna bener insyaallah termasuk penting ieu lamun kawandi syaratna bener insyaallah lapang kehajatan perlu dengan ikhtiar yang bagus perlu sesuatu yang dengan olahan-olahan penuh dengan ibadah. Sebab rumah tangga yang dibina dengan baik, rumah tangga yang di dalamnya adalah penuh dengan ibadah, maka cucuran rahmat itu akan datang setiap waktu ke dalam rumah tangga itu sendiri, Pak. Tapi lamun rumah tangga tidak diawali dengan niat ibadah, kemudian di dalamnya tidak ada ibadah sama sekali, jangan harap rumah tangga itu akan membawa keberkahan. Maka cek Nabi, zayyidu fi buyutikum fi tilawatil Quran. Hiasilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Kalau di dalam rumah tangga dibacakan Al-Quran, di dalam rumah tangga setiap malamnya ada lantunan Al-Quran, maka setiap waktu Allah kirimkan malaikat membawa rezeki 70.000 rahmat diturunkan ke imah nu maca Quran. Maghrib baca Yasin, pamajikan keur maca Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim. Salaki datang di masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, tutup, sadaqallahul azim. Ya bu, dengekeun bu, dengekeun ya, ulah pura-pura tengah denge lu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian anu kedua, menjadikan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang betul-betul di dalamnya ada ibadah. Selain dibacakan Quran, selain dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, zayyidu fi buyutikum biqimis shalah. Hiasi rumah tanggamu dengan salat. Hiasi rumah tanggamu dengan salat. Lamun dina rumah tangga Pak aya salat,
Jelemana pada sholat, orang-orang yang betul-betul menegakkan sholat, yakin rumah tangga itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rumah tangga itu dia lupa kepada Allah, justru sengaja meninggalkan sholat, jangankan rumah tangga Pak, ya negara orang ya Pak, tersaetik cobaan. Padahal nggak salah-salah. Indonesia gudangnya ulama, Indonesia gudangnya pondok pesantren, Indonesia gudangnya para santri. Tapi kenapa justru ujian, cobaan dan cobaan? Berapa banyak nyawa yang mati sia-sia? Berapa banyak daerah kena musibah, longsor, banjir, gempa bumi, sampai kiwari Pak eta ngarana Gunung Semeru can beres. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita digoncangkan dengan gempa bumi. Karasa tadi dia? Karasa. Ini jelas Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Cek Allah Subhanahu wa ta'ala Pak, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoyangkan sekuat-kuatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhamburan itu manusia. Nek lompat ke mana orang? Eta karak digoyang saeutik doang, eta malaikat karak ngeliat doang, karak ngeliat eta Pak. Jadi rumah tangga lamun di jerona aya salat, yakin rumah tangga itu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Sebab kenapa? Karena salat ini luar biasa Pak. Salat inilah yang mengungkul ibadah-ibadah yang lain. Mau hidup bagaimanapun, mau dimanapun kita, kalau kita meninggalkan sholat, lupa kita kepada sholat, lupa kita kepada Allah, jangan harap ibadah kita akan benar. Jangan harap ibadah kita akan berkah, karena semua bermula kepada sholat ibadah itu Pak. Sampai Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu baina yaumal qiyamati sholat. Pertama yang akan dihisab, pertama yang akan ditanyakan adalah urusan sholat. Nabi mau nanyakan urusan lain, Allah mau nanyakan urusan lain. Mau orang cina jadi pejabat ia di dunia, mau ditanyakan jabatannya, mau berapapun harta banyaknya, Allah tanyakan hartana. Tapi dulu ditanyakan bagaimana sholatmu, bagaimana sholatmu. Fa in saluha saluha saira amalihi. Lamun salatna benar, lamun salatna bagus, yakin ibadah nu lain ge milu. Ieu mah salat kadang-kadang pan urang mah pasea gara-gara salat bage Pak. Gara-gara salat pasea. Aya nu make doa kunut, aya nu henteu. Aya nu tahlil 7 poe, aya nu tahlil jeung nu 3 poe. Aya nu tarawih nu 21, aya nu 11. Geger ribut gara-gara eta. Padahal manundek diributkan mah dulur orang itu sholat. Yang mau diributin mah tuh anak kita yang belum sholat. Jangan orang yang sholat diributin, orang yang lagi tahlil diributin. Yang diributin mah tuh dulur orang nucan sholat. Jelas ayatna gelur jelas. Jelas. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jelema anu salat bae masih cilaka, jelema anu salat bae masih disiksa, nu salat bae masih bagian neraka. Komo lamun teu geus ulah diributkeun urusan salat mah. Ya mah kadang-kadang ngeribut gara-gara salat, takbir macam-macam ge aneh di urang mah Pak. Aneh. Ieu mah diteluk ieu mah. Ya. Geus doang pang kumahana teh bae salat masyaallah. Terus gampang manusia kalau dia berusaha untuk benar, berusaha dan selalu ikhtiar untuk benar, itu hebat. Tapi kalau manusia merasa paling benar, ini yang celaka. Maka manusia kalau dia merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling sesungguhnya dialah yang paling celaka di hadapan Allah. Maka penting ini Pak. Maka lah menjelma nu salat mah tawadu insyaallah. Jelma nu salat mah insyaallah tawadu.
Ieu mah salat mah jojong tapi gedek kana tetangga sarua bae. Hadirin rahimakumullah, maka salat penting. Sebab dengan salat hidup akan terarah, Pak. Dengan salat hidup akan damai. Dengan salat hidup akan bisa kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Cuman salat hati-hati. Ya mah kadang-kadang salat ya Allah syaratna bae Pak, istinjana can bener, istinja can bener. Wudu bae can bener. Salat geus ribut. Sebab berangkatna salat mah Pak kudu wuduna bener. Berangkatna wuduna bener karena istinjana bener. Taharah ini terutama pengantin. Ulangan saukur hayang nikah doang. Ini termasuk kita Bapak dan Saudara. Saya pribadi hati-hati Bapak dan Saudara. Ini lamun ngaji fikih Pak. Mohon maaf ini mah. Lain pipinteranan. Urang ieu lamun nu hadir kabehan kiwari can tentu bener salat urang ieu. Can tentu bener. Kok bisa Ustaz ngomong can tentu bener? Sok urang kiwari kaji Pak. Dikaji ku urang ya. Berangkatna salat karena wuduna bener. Berangkatna wudu karena istinja taharahna bener. Ya, eta mandi junub ya dengekeun ulah ngan saukur cebar-cebur kakaruna beakeun cai tapi lamun tepas jeung niatna tepas jeung syaratna sanajan beak eta sampo 2 blek teu sah mandina dengekeun tah Bu ulah angguk-anggukan bae dengekeun nya ieu bapak-bapak ya termasuk ya ulah dianggap enteng eta Pak ulah dianggap sepele itu masalah itu sama dengan taharah istinja Pak. Dina ilmu fikih dibacakan nawaitul istinja'a li raf'il hadasil minal bauli wal ghaiti fardu lillahi ta'ala didinya nage fardu semua kuda ilmuna rumah tangga pun kalau ingin benar harus ada ilmunya. Apa ilmunya? Jangan jauh daripada ulama, jangan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tegakkan di dalam rumah tangga itu adalah salat. Bacaan Al-Qur'an, kemudian salat. Anu terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, zayyidu fi buyutikum arham. Hiasi rumah tanggamu dengan silaturahim, menyambung ukhuwah dengan sesama. Sebab dengan silaturahim itu luar biasa Pak, bisa mendatangkan rezeki, bisa menambahkan umur, kemudian bisa lebih yang bermanfaat. Orang kalau yang sudah dia menyambung silaturahim, hidup itu akan enak Pak. Bahkan orang yang dibenci oleh baginda Nabi, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, qat'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim eta dihewaan ku Allah. Geus jeung sasama mah ulah pasea bae Pak, nya. Ulah gedek bae. Jeung tetangga tak kudu hade, jeung dulur kudu hade. Itu saja hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah Wandi yang ingin melaksanakan hajat, insya Allah kita doakan hajatnya dari malam hari ini sampai selesai nanti betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan hajat diberikan kesehatan, kekuatan, kemudian dimurahkan rezeki. Insya Allah juga, insya Allah mudah-mudahan doa kita semua Pak, ya hujan dipindahkan ke Allah hulanan. Sangkan tamuna pada datang kabeh. Akhirnya mohon maaf atas segala kekeluhan, kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ya aya kue bolu, kue lapis tuh. Kue nulaina eueuh. Jadi aya kue ketan. Ya itulah nama kue-kuean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.